Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru. Bagaimanakah keseruan cerita dari manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar admin lebih semangat lagi bikin videonya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan seorang priest atau dokter kerajaan, utusan ratu datang untuk memeriksa Devi. Namun, priest itu kemudian dieksekusi oleh pangeran karena priest tersebut telah menampar dan mengintimidasi pelayan pangeran. Selain itu, dia juga berani menghina pangeran yang dikiranya masih terbaring lemah. Pada akhirnya, kepala priest itu dipenggal oleh Devi. Mendengar kejadian tersebut, ratu kemudian mendatangi Devi untuk memperingatkannya yang telah berani mengeksekusi priest kerajaan yang merupakan salah satu murid dari dunia sihir. Ratu bahkan menghina Devi dan ibunya yang sudah meninggal. Devi juga balik memperingatkan ratu. Dia hampir bentrok dengan ratu dan para penjaganya. Akan tetapi, dia masih bisa menahan amarahnya, sehingga bentrokan itu dapat dihindari. Cerita kemudian berlanjut pada chapter ini. Setelah mengeksekusi priest kerajaan dan memberi peringatan kepada ratu, seperti yang telah diduga, rumor tentang hal tersebut pun telah menyebar. Mereka mengatakan kalau pangeran sudah gila setelah bangun dari koma. Ketika Devi sedang bersantai di halaman, datanglah seorang pengurus masalah kerajaan yang bernama Bespus. Dia membawa beberapa orang penjahat yang telah mengorupsi dana kerajaan dan mencoba untuk kabur dari kerajaan. Bahkan, di sana juga ada orang yang telah diinterogasi oleh Devi sebelumnya saat dia memeriksa Departemen Keuangan Istana. Devi kemudian menanyakan kepada Bespus tentang hukuman apa yang biasanya diberikan kepada tikus-tikus kerajaan. Bespus kemudian mengatakan, biasanya hukuman yang diberikan kepada koruptor adalah memenggal kepala mereka beserta dengan keluarganya. Devi kemudian tersenyum dan berkata, begitukah ternyata? Mendengar hukuman yang akan mereka terima, para penjahat itu kemudian meminta ampun kepada pangeran dan mengakui kesalahan mereka. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara terlebih dahulu, dan mereka akan dieksekusi setelah 9 hari. Bespus adalah salah satu orang yang sangat setia kepada Devi. Terlebih lagi, dia adalah orang penting di kerajaan. Dia merupakan pemimpin seluruh bawahan di bawah sang raja. Pada situasi ini, Devi tentu merasa beruntung karena ada orang hebat yang berada di pihaknya. Setelah itu, tiba-tiba datang lagi dua orang penting lainnya. Ya, mereka adalah putri kedua kerajaan yang bernama Winley dan pangeran keempat kerajaan yang bernama Barise. Mereka berdua sangat menyayangi Devi dari dulu. Mereka berdua merupakan saudara yang sangat baik kepada Devi. Jadi saat ini ceritanya, raja memiliki 3 orang istri. Istri utama adalah sang ratu saat ini yaitu Lansberry, dan 2 lainnya adalah selir kerajaan. Selir ke-1 bernama Anissa, dan selir kedua bernama Alice. Selir kedua yang bernama Alice adalah selir yang memihak ratu jahat. Sedangkan selir ke-1 yang bernama Anissa tidak memihak siapa-siapa, alias netral. Nah, Barise dan Winley adalah anak dari selir pertama. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Barise dan Winley adalah saudara tiri dari Pangeran Devi. Mereka berdua sangat menyayangi Devi sebagai kakaknya. Devi dan adik-adiknya kemudian mengobrol sambil minum teh. Adiknya kemudian memberikan sebuah surat kepada Devi. Surat itu berisi undangan untuk mengikuti turnamen yang akan diadakan di kerajaan Pelisti. Turnamen itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Turnamen itu disebut swordmanship.
kedua adiknya tersebut mengajak Devi untuk ikut serta pergi ke sana, sekaligus mengajak Pangeran Devi untuk keluar dari kerajaan. Karena Pangeran Devi belum pernah keluar dari kastil, Devi kemudian menerima ajakan dari kedua adiknya tersebut. Mereka kemudian berangkat ke kediaman sang raja sebelum pergi mengikuti turnamen swordsmanship antar benua tersebut. Ketika Devi dan adik-adiknya sampai di sana, mereka pun dijadwalkan untuk bertemu dengan sang raja yang merupakan ayahnya Devi. Semenjak Devi bangun dari komanya, ini baru pertama kalinya Devi melihat ayahnya lagi. Akan tetapi, raja bahkan tidak terlalu memperhatikan Devi. Dia hanya berkata sambil membelakangi Devi, "Senang melihatmu sehat-sehat saja," ucap sang raja. Salah satu orang yang sangat dibenci oleh Devi saat ini adalah raja, yang tidak lain adalah ayah Devi itu sendiri. Saat ibunya mati karena diracuni, bahkan raja tidak melakukan tindakan apapun. Mereka bertiga kemudian berangkat ke kerajaan Pelisti dengan menaiki kereta kuda. Malam hari telah tiba. Mereka berniat melanjutkan perjalanannya lagi pada besok hari. Mereka pun berkemah di malam hari. Setelah berbincang-bincang dengan Barise, Devi kemudian menyuruh adiknya tersebut untuk beristirahat. Pelayannya kemudian datang dan meminta Pangeran Devi untuk beristirahat juga. Namun Devi nampaknya telah merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa bahwa mereka akan dikepung dan diincar oleh orang-orang yang menginginkan nyawa mereka. Dia kemudian mengambil sebilah tangkai pohon dan melakukan pemanasan. Terlihat tangkai tersebut berlapis mana yang dialirkan oleh Devi. Itu seperti aliran cakra yang mengalir pada sebuah senjata. Devi kemudian menggunakan sebuah jurus yang membuat dirinya tidak bisa terlihat. Benar saja, sesuai dugaan Devi sebelumnya, Devi dengan skillnya yang lain dia mampu melihat para asasin yang datang mengejar mereka. Asasin tersebut adalah ahli asasin atau master asasin kerajaan yang berjumlah sekitar 20-an orang. Devi telah mengetahui ini sudah pasti rencana dari sang ratu jahat yang berusaha untuk menyingkirkan Devi sekaligus Barise dan Winley yang sedang bersamanya. Devi terbang dan melompat. Dia berada di atas para asasin itu. Devi kemudian melancarkan serangannya dari atas dengan serangan yang disebut sharp swing. Hanya dengan menggunakan ranting pohon saja, Devi mampu membelah tubuh dari 4 orang asasin sekaligus hanya dalam 1 kali serangan. Devi tidak akan membiarkan orang yang melihat kekuatannya selamat dan hidup, agar tidak ada yang tahu tentang kekuatan sejati yang telah dimiliki oleh Devi. Devi kemudian tiba di hadapan para asasin lainnya. Dia teringat dengan perkataan Gojun, si Pegasus yang mengajarinya teknik berpedang, bahwa apapun yang ada di tanganmu bisa menjadi senjata. Hal itu tergantung dirimu sendiri. Bahkan sepotong kain bisa dipakai menjadi pedang yang unik. Devi kemudian melanjutkan serangannya dan berkata, apakah kemampuan mereka cuma segini saja? Devi kemudian bertanya, apakah Ratu Len yang telah mengirim mereka? Para asasin itu tidak menjawab dan hanya diam saja. Devi kemudian melanjutkan serangannya dan membantai para asasin tersebut dengan sangat mudah. Devi kemudian mengatakan, apakah kalian belum kabur? Atau kalian tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi? Ucap Devi kepada para asasin yang masih tersisa. Devi kemudian menyuruh asasin yang tersisa untuk segera pergi dan dia menitipkan pesan untuk ratu. Mereka pun kabur dari sana setelah diizinkan sang pangeran untuk kabur. Akan tetapi Devi tertawa. Semua itu hanya bohong saja. Seakan-akan pangeran mengampuni nyawa mereka, tapi bohong. Devi kemudian dengan pergerakan kilatnya berada di dekat mereka dan lanjut membantai mereka. Dengan jurus dan tebasan hebatnya, dia mampu membunuh para asasin hebat kerajaan hanya dengan ranting pohon. Devi mengatakan kepada mereka, bagaimana bisa mereka menjadi asasin dengan kekuatan lemah seperti itu? Masih ada asasin yang tersisa. 2 orang kemudian menyerang Devi dari belakang dan 1 lainnya mencoba kabur dari sana. Dengan sangat mudah, Devi menebas 2 asasin yang menyerangnya dari belakang.
Devi kemudian meletakkan ranting pohon yang telah digunakannya sebagai senjata. Devi kemudian mengarahkan jarinya ke assassin yang telah kabur dan mengunci targetnya. Mustahil baginya untuk lari dari Devi. Dengan sebuah skill hebat, Devi mampu menyerang assassin tersebut dari jarak yang lumayan jauh tanpa harus menyentuhnya. Devi tidak akan pernah mengampuni mereka yang telah berusaha membunuhnya. Begitulah assassin yang sempurna, ucap Devi sambil berjalan meninggalkan para assassin yang telah dibantainya. Ratu telah mengetahui semua assassin utusannya telah mati, karena lilin kehidupan dari assassin ratu semuanya telah padam. Hal ini menandakan bahwa seluruh assassin yang dikirim ratu telah binasa. Ratu dan pelayannya mengira bukan Pangeran Devi yang telah membunuh mereka. Akan tetapi, mereka mengira Devi diperkirakan memiliki pendukung yang sangat kuat, karena dia telah mengirim kelompok assassin yang hebat dan juga sangat kuat. Devi dan adik-adiknya telah tiba di kota Pelisti. Nampak Devi sedang memandangi bangunan yang ada di sana. Dan itu adalah tempat di mana turnamen swordsmanship akan diadakan. Dan peserta yang mengikutinya adalah ahli pedang kerajaan seluruh benua. Devi tidak ikut dalam turnamen ini karena dia baru saja sadar dan pulih dari komanya dalam setahun ini. Dan yang mewakili kerajaan Devi adalah pangeran keempat, yaitu Barise. Salah satu peserta yang diperhitungkan adalah seorang putri pedang yang terkenal yang bernama Elena de Valen. Putri satu-satunya kerajaan Valen dengan 9 pangeran. Hal yang paling membuat putri tersebut terkenal karena dia memiliki pedang dewa yang legendaris bernama Kaldiras. Mendengar nama pedang tersebut, Devi langsung ingat dengan seseorang yang telah menjadi guru pertamanya saat berlatih di negeri dewa, yaitu dewa pedang yang bernama Haris. Walaupun dia pemalas, namun skill pedangnya luar biasa pro. Pedang itu adalah pedangnya Dewa Haris saat melatih Devi. Sebelum turnamen diadakan, ada sebuah acara jamuan bangsawan, yang mana di tempat tersebut para utusan-utusan kerajaan dapat berinteraksi secara langsung. Devi pun ikut menghadirinya. Pada saat Devi berdansa dengan adiknya, tiba-tiba ada seorang pangeran yang memanggil Putri Winley. Dia mengatakan bahwa dia telah menantikan pertemuannya dengan Winley. Pangeran tersebut langsung menyenggol Devi dan merebut tangan Winley sambil meminta untuk berbincang. Namun Winley dengan cepat melepaskan pegangan pangeran tersebut karena dia sedang berbincang dengan Devi. Pangeran itu kemudian kesal dan meminta maaf atas ketidaksopanannya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pangeran ketujuh kerajaan Boltis yang bernama Valetian de Boltis. Devi kemudian juga memperkenalkan dirinya. Mereka berdua terlihat saling berpandangan. Pangeran Boltis bertanya kenapa Pangeran Devi ada di sini. Devi kemudian menjawab bahwa dia datang ke tempat itu untuk menonton saudaranya yang ikut pada turnamen tersebut. Pangeran Boltis kemudian mengatakan kepada Putri Winley bahwa dia akan memenangkan turnamen swordsmanship demi Putri Winley. Akan tetapi, Winley tidak ingin hal itu terjadi karena saudaranya juga ikut berpartisipasi dalam turnamen itu. Winley kemudian mengajak Devi untuk pergi dari sana dan mengabaikan Pangeran Boltis. Namun, Valetian sang Pangeran Boltis nampak kesal dan marah kepada Winley yang telah merasa direndahkan. Dia kemudian mencoba untuk menarik kembali Putri Winley. Akan tetapi, dengan sigap Devi mencegahnya dan memutar lengan Pangeran Boltis sampai-sampai dia merasa kesakitan. Tidak seharusnya kau menyentuh adik kecilku, ucap Devi. Merasa direndahkan, Valetian menantang Devi untuk berduel. Putri pedang yang melihat keributan tersebut kemudian mengatakan bahwa duel ini tidak seharusnya terjadi karena Valetian yang memulai masalah terlebih dahulu. Ketika Devi melihat ke arah Putri pedang, dia langsung mengatakan, "Haris?" Seketika itu juga Devi mengingat guru pedang pertamanya di negeri dewa, yaitu Haris. Karena Putri pedang memiliki wajah yang sangat mirip dengan Haris. Putri Elena kemudian menyebut Valetian tidak tahu malu dan tidak tahu sopan santun.
Dia kemudian menyuruh Valetian untuk meminta maaf kepada Devi dan Winley. Valetian sangat malu dan dia menjadi sorotan orang-orang kerajaan yang hadir di sana. Ketika Valetian terdiam malu, tiba-tiba Devi berkata bahwa dia menerima tantangan duel Pangeran Valetian. Yang lainnya pun terkejut mendengar Devi menerima duel dari Valetian, karena Devi dianggap pangeran yang lemah dan baru saja sembuh dari komanya. Mereka berdua akan berduel menggunakan pedang kayu. Valetian merasa Devi bukanlah tandingannya, karena dia sendiri memiliki skill berpedang yang tinggi dan menganggap Devi hanyalah pangeran amatiran. Valetian meminta Devi untuk bersujud dan mengakui kekalahannya jika seandainya Devi kalah dalam duel tersebut. Dan jika Devi yang menang, maka Valetian yang akan bersujud. Devi kemudian menerima tantangan Valetian dengan santai. Mereka berdua kemudian bersiap-siap untuk memulai duel mereka. Valetian meminta Devi untuk menyerangnya lebih dulu. Tanpa pikir panjang, Devi langsung meluncur dengan cepat ke arah Valetian. Valetian sangat terkejut dan tidak menduga Devi akan datang secepat itu. Devi mengayunkan pedang asal-asalan, sehingga pedang yang dia gunakan terlepas dari tangannya. Valetian mengatakan, "Devi, kau bodoh karena tidak menggunakan pedang dengan baik." Akan tetapi, saat Valetian menertawakan Devi, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam dagu Valetian, sampai-sampai membuatnya jatuh. Devi seolah-olah tidak sengaja mengenakan pukulannya terhadap Valetian, hingga Valetian terkapar di lantai. Devi berpura-pura bodoh dan bertanya, "Apakah serangan barusan mengenaimu?" ucap Devi. Valetian yang merasa malu terkena serangan dari Devi, kemudian bangkit kembali, dan dia berniat akan membunuh Devi. Mendengar ucapan Valetian, Devi hanya tersenyum dan santai saja. Mereka kemudian melanjutkan duelnya. Devi masih saja mengayunkan pedangnya secara asal-asalan agar terlihat seperti amatiran. Tapi serangan asal-asalan Devi mampu menjatuhkan Valetian sebanyak 3 kali. Devi sengaja melakukan itu untuk mempermalukan Valetian di hadapan orang-orang. Valetian yang dikenal sebagai master bisa-bisanya jatuh berkali-kali melawan seorang amatiran. Semua orang tidak ada yang menyadari teknik berpedang yang digunakan oleh Devi. Sebenarnya, Devi tidak mengayunkan pedangnya dengan asal-asalan. Akan tetapi, itu adalah teknik yang bernama Drang Sword. Sesuai namanya, ini merupakan teknik berpedang seperti orang yang sedang mabuk. Teknik itu adalah teknik yang diciptakan oleh guru kedua Devi di Hall of Heroes, yaitu Dok Gujun, si pemabuk. Teknik Drang Sword ini dibuat untuk mempermalukan orang lain, seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Entah berapa kali Valetian terkena serangan dari Devi dan terjatuh, hingga Valetian merasa sangat kesal. Ditambah lagi, duel mereka sedang disaksikan oleh orang banyak, menambah rasa malu pada diri seorang master pedang Valetian. Dia pun kemudian melapisi kayunya dengan mana dan berniat membunuh Devi dengan sebenar-benarnya. Hal itu tentu membuat orang yang melihatnya terkejut dan khawatir akan melukai Devi. Valetian kemudian pergi menyerang Devi dengan cepat, dan dia tiba di depan Devi. Akan tetapi, serangan Valetian yang begitu hebat mampu dihindari oleh Devi dengan sangat mudah. Dia kembali melakukan gerakan tidak karuan yang mampu menjatuhkan Valetian ke lantai. Devi berpura-pura tidak sengaja telah menjatuhkan Valetian. Orang yang melihat duel mereka pun tertawa dan mengatakan, kenapa Valetian bisa tersungkur saat berduel dengan seorang amatiran seperti Devi. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel admin dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini.
Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.